أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Watlu alaihim naba abnai Adam, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu. Watlu alaihim, sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad, alaihim watlu alaihim, sampaikanlah olehmu kepada mereka umatmu wahai Nabi Muhammad. Naba abnai Adam, naba kisah ibnai, dua anak Adam, Nabi Allah Adam, bil haqqi, dengan benar. Idh qarraba kurbanan, ketika keduanya melangsungkan kurban. Fatuqubila min ahadihima, diterima dari salah satunya. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhar, yang satunya lagi. Qala la'aqtulannak, qala, yang satu nih berkata kepada yang satunya, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu, sungguh aku akan membunuhmu. Pakai nun taukid ya, sungguh aku akan membunuhmu. Qala, yang satu bilang, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah maha menerima kurban hanya dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kamu mengulurkan tanganmu padaku, litaqtulani, untuk membunuh aku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, ma ana, aku tidak akan, bibasitin yadiya, mengulurkan yadiya, tanganku, ilaika, kepadamu, liaqtulak, untuk membunuhmu. Kalau kamu mau bunuh saya silakan, saya nggak akan balas. Inni akhafullah rabbal alamin. Apa alasannya? Inni akhafullah, sebab aku takut kepada Allah. Rabbal alamin, penguasa alam semesta. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Kalau kamu emang mau bunuh saya, ya udah, balasannya ntar di akhirat. Inni uridu, aku kepengennya, an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Makanya maksudnya kamu jangan bunuh saya, sebab kalau kamu bunuh saya nggak akan balas. Saya nggak akan balas, sebab saya hanya akan melakukan antabu abi ithmi wa ithmik, kamu bawa bi ithmi, dosa saya, wa ithmika, dan dosa kamu, fatakuna min ashabin nar, sehingga kamu menjadi salah satu penghuni neraka.
Wa dzalika jazaa'udz dzalimin, dan itu adalah balasan bagi orang yang zalim. Fatawa'at, maka dia pun taat. Fatawa'at lahu, taat lahu kepada dirinya. Apaan? Nafsuhu, nafsunya. Si yang tadi nih, yang jahat tadi nih ya, yang mau bunuh tadi nih, dia mematuhi perintah hawa nafsunya, qatla ahihi, untuk membunuh saudaranya, faqatalahu, dia pun kemudian membunuhnya. Fa asbaha, maka dia pun menjadi minal khasirin, orang-orang yang rugi. Fa ba'adallahu ghuraban, dia nggak tahu gimana cara nguburin saudaranya. Fa ba'adallahu ghuraban, habis dibunuh nih ya, Allah kemudian utuskan ghuraban, seekor burung gagak. Yabhathu fil ardi, yabhath, berkeliling, kayak lagi nyari-nyari, muter-muter. Fil ardi, di bumi. Liyuriyahu, untuk menunjukkan kepada orang tadi ini, kaifa yuwari sau'ata akhi, bagaimana menutupi jenazah saudaranya. Qala, dia pun berkata, ya wailata, alangkah celakanya aku. A'jiztu an akuna mithla hadzal ghurab. Apakah aku lemah untuk dapat melaksanakan seperti yang dilakukan oleh ghurab tadi ini, oleh burung gagak. Fa uwariya sau'ata akhi, maka seharusnya aku menutup jenazah saudaraku, kuburin. Fa asbaha minan nadimin, dia pun sepanjang hidupnya menjadi seseorang yang penuh dengan penyesalan. Shadaqallahul azim. Jadi ceritanya, Nabi Adam baru turun doang. Itu teman-teman sekalian, turunnya jaraknya dijauh-jauhin. Mana belum ada Waze, belum ada map, belum ada petunjuk jalan, plang segala macem nih, nggak tahu gitu, nggak ada gitu kan. Hawa sono, nggak ada. Nabi Adam diturunkan di Hind, kabarnya di India. Sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Teman-teman sekalian, di Jeddah. Jeddah makanya namanya Jeddah. Jeddah tuh dari kata-kata Jeddah yang artinya adalah nenek. Kabarnya Siti Hawa turunnya di situ. Siti Hawa nggak banyak pergi untuk mencari Nabi Adam, akan tapi dia minta kepada Allah untuk dipertemukan. Udahlah, dulunya barengan terus kan, pas waktu di dunia, ya Allah sepi bener nih, buminya masih kosong, nggak bisa temenan sama siapa-siapa, nggak bisa nenangga, nggak bisa hadir majelis. Jadi ini kemudian Siti Hawa banyak doa minta sama Allah, sementara Nabi Adam ini lebih banyak action, beliau lebih banyak jalan nyari. Ya Allah, pertemukan aku kembali kepada tulang rusukku. Kalau Nabi Adam ngomong gitu benar. Siti Hawa terciptanya dari tulang rusuk. Kalau kamu yang ngomong, salah. Karena kamu tidak tercipta dari tulang rusuk calon suamimu. Ini buat adik-adik nih. Ya Allah, pertemukan aku dengan tulang rusukku, bukan, dengan seseorang yang aku menjadi tulang rusuknya. Nggak ada ya. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Adam minta petunjuk sama Allah, ya Allah, sambil banyak istighfar juga. Ya Allah, ampuni aku atas dosa-dosaku dan pertemukan aku kembali kepada Siti Hawa. Jadi sekalian, cuman jauh banget tuh Ustazah dari India ke Jeddah. Iya, tapi ada yang
berbeda antara zaman itu sama zaman sekarang. Zaman dulu itu manusia sama Allah dibikin lebih besar-besar badannya, biar ngepasin nama buminya. Nah sekarang nih dibuat sama Allah makhluknya kecil-kecil, manusia ini ya, biar muat banyak buminya. Kalau enggak kan ya tambah sesek nih kan. Jadi begitu, Nabi Adam, Siti Hawa lebih besar-besar badannya. Jadi Nabi Adam nih nyari terus panjang hari jalan, terus jalan. Subhanallah. Siti Hawa pun juga, tapi nggak banyak Siti Hawa tuh. Sampai kemudian kabarnya, wallahu a'lam, pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, ya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan keduanya di Jabal Rahmah. Makanya tuh Jabal Rahmah tuh orang Indonesia nggak bisa dah diajak ke sana, coret-coret. Di atas Jabal Rahmah tuh dibikinin kayak semacam tugu gitu kan. Sama orang Indonesia ditulisin Halimah Ahmad Love. Kerjaan. Ya Allah. Suami istri tuh pada nulis kayak begitu. Katanya kalau nulis kayak begitu, maka cintanya akan menjadi cinta yang abadi. Dia nggak tahu dia berangkat sama suaminya. Suaminya nulis juga nama dirinya sama yang lain. Ngenes. Dah mendingan nggak usah. Ya enggak? Sebenarnya ada nggak gitu Ustazah? Enggak ada. Mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tempat-tempat itu adalah merupakan tempat-tempat yang mulia, yang kita semacam apa ya? Apa tuh namanya? Napak tilas dari kehidupan para kekasih-kekasih Allah, para nabi-nabinya Allah. Nah, itu silahkan saja. Untuk kita ambil pelajaran, gitu kan? Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nyambungin hati, teman-teman saya sekalian, kalau Allah mau ngumpulin orang yang memang sudah tercatat sebagai jodohnya dari India ke Jeddah, di Bukit Rahmah mereka berjumpa. Iya kan? Sama kayak asem di gunung, garam di laut, di bumbu rujak ketemu juga. Ketemu, tenang aja, dan nggak usah pakai pacaran, adik-adik, tenang aja. Kalau yang udah catet bakalan jadi jodohmu, ketemu juga. Siapa yang mempertemukan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Soalnya Ustazah gini nih Ustazah, saya pernah baca nih katanya kayak gini nih. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau udah sampai 30-an tahun nggak ketemu, Tuhan angkat tangan. Ada tuh yang ngomong begitu. Ya Allah, nggak percaya amat ya. Imanmu teman-teman saya sekalian naikkan. Nggak usah ada ketakutan, nggak usah ada pemikiran. Kalau kamu mau, insya Allah Allah ketemukan juga. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau ada jodohmu, insya Allah ketemu juga. Ustazah, kalau orang nggak ada jodohnya, ya mungkin calon suaminya udah meninggal. Jadi kalian ketemu nanti di surga. Lah amin. Amin. Yang amin ibu-ibu pula. Berarti adik-adik jomblo didoain sama mereka-mereka biar nggak ketemu jodohnya. Ya Allah. Ini ya, ketemu teman-teman saya sekalian. Makanya namanya hari Arafah. Yom yata'araf fiha Adam wa Hawa. Hari di mana kembali berjumpa Adam dengan Hawa. Ketemu Araf gitu kan. Saling bertemu, saling berkumpul. Jadi teman-teman saya sekalian, Nabi Adam dengan Siti Hawa pun kembali bersama-sama. Nah, mereka kemudian tinggal bersama, saudara sekalian, kan perlu ada kehidupan.
Nabi Adam minta sama Allah diajarkan makasib, diajarkan caranya kerja, caranya bercocok tanam. Namun subhanallah, ini saya dapetin di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathul Mu'in. Beliau mengatakan, lamma nazal Adam alal ard, ketika Adam turun ke atas muka bumi, beliau berkata, Rabbi alimnil makasib wa alimnil mahamid. Ya Allah, ajarkan kepadaku cara bekerja dan ajarkan kepadaku cara bersyukur padamu. Ajarkan kepadaku cara bersyukur kepadamu dengan kalimat syukur yang paling engkau cintai. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Adam. Nabi Adam pun diajarin caranya bercocok tanam, caranya beternak, caranya bekerja lah, melakukan pekerjaan-pekerjaan, bangun rumah tuh gimana modelnya, membuat kehidupan menjadi lebih mudah lah, begitu ya. Itu bagaimana caranya, Allah ajarkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan api sebagai sarana untuk bisa memasak dan lain sebagainya. Teman-teman saya sekalian, Nabi Adam diajarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala al-makasib, cara untuk bekerja, menghasilkan makanan-makanan, menghasilkan penghidupan bagi mereka untuk Nabi Adam bisa memberikan nafkah makanan kepada Siti Hawa dan keluarga mereka. Karena habis itu Siti Hawa sering melahirkan. Ya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya seperti yang tadi saya sampaikan, diajarkan cara kerja dan diijabah juga diajarkan oleh Allah cara berterima kasih dengan seindah-indah ucapan terima kasih yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Adam, qul. Wahai Adam, ucapkanlah. Ini adalah ucapan terima kasih yang paling Allah sukai. Apa itu? Qul alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu adalah seindah-indah kalimat pujian yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita baca itu ya, sering kita dengar ya, karena itu memang afdol siyagil hamd. Sebaik-baik kalimat pujian adalah kalimat tersebut. Apa artinya? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, hamdan. Aku berterima kasih padamu ya Allah dengan sebuah ungkapan terima kasih. Yuafi ni'amahu, yang bisa sebanding sama nikmat yang kau berikan padaku. Wa yukafi'u mazidah, bahkan kalau bisa yang lebih banyak daripada kenikmatan yang telah engkau berikan padaku. Yukafi'u mazidan, dan mengandung kelebihannya. Maksudnya habisnya terima kasihnya nih yang setara sama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kalau bisa malahan lebih tinggi daripada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu adalah afdal siyagul hamd. Sebaik-baik kalimat ucapan alhamdulillah adalah dengan berkata alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Gitu teman-teman saya sekalian. Jadi Nabi Adam itu tuh baca itu. Tentu saja selain daripada itu, Nabi Adam juga udah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kayak sering dengar juga kan? Di mana sering dengar? Di khutbah. Kalau orang khutbah sering pakai itu ya. Doa juga kan sering pakai itu ya, depannya doa, karena itu memang afdal siyagil hamd, sebaik-baik ungkapan hamdalah. Teman-teman sekalian, kemudian ada juga seperti yang pernah saya sampaikan masalah di bulan yang lalu, bahwa Nabi Adam ketika diturunkan ke atas muka bumi beristighfar. Istighfarnya subhanaka rabbi inni dhalamtu nafsi illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nanna minal khasirin.
Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, kami telah berbuat zalim, aku dan Hawa. Telah berbuat zalim anfusana kepada diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, engkau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Jadi teman-teman saya sekalian, nih ya, Nabi Adam sama Siti Hawa, sama setan, sama-sama bikin salah. Cuman yang ngebedain perasaan sesudahnya. Maka nih, kullukum khata'un, kata Nabi Muhammad SAW. Semua dari kalian sebagai manusia khata'un, adalah pelaku-pelaku dosa. Ada nggak di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada kan? Jadi sekalian, ada nggak di sini yang dosanya kurang? Gue kurang dikit dah kayaknya. Ada? Nggak ada. Semua dari kita mengaku berbuat dosa, pernah berbuat dosa, dan masih terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa. Udah tobat bolak-balik, ya Allah nggak mau ngomongin orang lagi, nggak mau ngomongin orang lagi. Saya takut kayak si itu, ya Allah, sama juga ngomongin orang. Sehingga sekalian, kita sering kali bertaubat dari berbuat dosa, tapi kemudian mengerjakan lagi perbuatan dosa itu. Tapi kamu harus mengikuti jejaknya Nabi Adam, sebab semua dari kita pendosa. Yang membedakan adalah bagaimana perasaanmu sesudah berbuat dosa. Nyesel kayak Nabi Adam, sehingga dengan yang kau dirahmati, dipilih Allah menjadi hamba tercinta di sisinya, atau kayak iblis, malah ngancem dan memperbanyak golongan. Kan gitu ya? Nih, ada orang-orang yang ketika berbuat dosa ditegur orang malah memperbanyak golongan. Bukan gua aja yang berkerjain kayak gitu. Bukan cuma saya kok yang berbuat kayak begitu. Noh, si itu. Kayak iblis nih. La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Aku akan menyesatkan semua anak Adam. Jadi iblis juga tahu kalau Adam ini memang diciptakan bukan untuk di surga. Sebab iblis juga paham di surga orang kagak ada yang punya anak. Nggak ada yang hamil. Nah, umur berhenti, gimana caranya punya anak? Jadi saudaraku sekalian, ketika turun di atas muka bumi, nah itu, Nabi Adam mengakui dosanya, sementara iblis tidak mengakui dosanya. Sejarah itu selalu berulang. Kita perhatikan setiap orang, semua berbuat dosa. Namun ada yang bertaubat sesudah dosa, ada yang tidak peduli. Bahkan memperbanyak kelompoknya dalam mengerjakan berbuat dosa tersebut. Ini yang menjadikan orang, ada yang jadi kelompoknya Nabi Adam, jadi hamba yang tercinta di sisi Allah. Ada yang menjadi kelompoknya iblis, dan menjadi pasukan-pasukan setan, naudzubillah min dzalik. Gitu. Mudah-mudahan Allah lindungin kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap kali habis berbuat dosa kita menyesalinya, dan Allah menerima taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akui aja dulu kalau itu dosa gitu. Jangan cari-cari pembenaran. Jangan cari-cari pembenaran. Dosa kecil, apalagi dosa besar. Dosa kecil sekalipun jangan cari-cari pembenaran. Misalnya, berangkat pergi majelis naik ojek. Kan ojek kan nggak bisa jauh-jauhan sama supirnya. Supirnya cowok, ya kan? Mau nggak mau tuh. Apalagi kalau kemudian supirnya badannya XXL. Udah motor 2/3 dia yang ambil semua jatahnya. Kamu hanya dikasih 1/3 aja. Kan susah mau rada jauhan ya. Ya Allah, gimana nih? Ya udah, yang pertama seenggaknya gitu. Kamu mesti ngakuin bahwa itu dosa. Untuk kemudian kamu memperbanyak istighfar dan mohon ampun. Sambil minta sama Allah, ya Allah, kasih saya mobil. Nggak minta motor aja Ustazah. Ya, gimana ya? Kalau minta kan katanya mesti yang bagus. Ya sekalian. Jadi gitu saudaraku sekalian. Akui dulu kalau itu dosa gitu.
Sebab kalau nggak mau diakuin bahwa itu dosa, nyari-nyari pembenaran, akhirnya kita bergerak dari satu kesalahan menuju kepada kesalahan yang lain. Abisnya gimana ya Ustazah, emang kalau nggak naik ojek nggak nyampe? Itu dia makanya yang saya bilang, akui kalau itu dosa, banyakin istighfar, dan seperti yang sering saya sampaikan, diminimalkan kesalahannya dengan taruh sesuatu, tas, kulkas, di situ ya. Gitu. Jadi ini tinggallah Nabi Adam bersama Siti Hawa. Lama-lama Hawa hamil. Punya anak lah. Kembar laki perempuan. Namanya Qabil sama Lauza sama Habil. Laki perempuan. Nggak denger apa tadi keterangannya? Laki perempuan, namanya yang laki-laki Qabil, namanya yang perempuan Lauza. Nah, cakep juga ya. Namanya Lauza. Jadi yang perempuan Lauza, yang laki-laki namanya Qabil. Saudara sekalian, kemudian selang berapa lama Siti Hawa hamil lagi. Lahirlah anak kembar juga, laki perempuan. Kasih nama Habil sama Iklimah. Namanya Iklimah nih. Ya, dua ini. Dua kembar. Nah, zaman itu, teman-teman saya sekalian, itu aturannya nggak mungkin dong kakak adik nggak boleh kawin. Lah semua anak kan, semua manusia yang waktu itu ada, semuanya kakak adik. Betul nggak? Orang Siti Hawa nggak punya saudara, Nabi Adam nggak punya saudara, artinya kan si Qabil, Habil, Lauza, Iklimah kagak punya sepupuan. Nggak punya sepupu, apalagi tetangga, apalagi teman sekampus. Nggak punya. Jadi saya ikut sekalian, emang baru ada segitu-gitunya orang, makanya syariat tuh menyesuaikan. Lah orang zaman sekarang udah banyak. Makanya sama Allah dikasih aturan, kagak boleh kawin sama saudara sendiri, gitu ya. Boleh kawinnya sama siapa? Sama sepupu boleh dah, tapi nggak bagus juga, kurang bagus. Kawin sama sepupu terutama kalau laki-laki, maksudnya saudaranya adalah bapak sama saudara laki-lakinya. Dia punya anak, gitu ya, yang satu punya anak laki, yang satu punya anak perempuan, kawin itu kurang bagus. Katanya Imam Ghazali dalam kitab beliau di Ihya kalau nggak salah, dan beliau bilang itu banyak yang menyebabkan kekurang pinteran anak. Ya, anaknya jadi kurang pinter. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau laki sama perempuan ya kurang bagus juga, tapi nggak separah kalau laki-laki sama laki-laki. Saudaranya laki-laki sama laki-laki. Sebaiknya cari yang lebih jauh daripada itu. Misalnya sepupu 2 kali, udah jauh tuh kan. Apalagi sepupu 8 kali. Apalagi masih saudara dari Nabi Adam. Wah tuh udah jauh banget kan. Jadi itu nggak apa-apa. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Adam waktu itu peraturannya kakak nggak apa-apa kawin sama adik, tapi aturannya adalah nggak boleh kawin sama kembarannya. Jadi si Qabil nggak boleh kawin sama Lauza, gitu ya. Si Habil nggak boleh kawin sama Iklimah. Tuh aturannya gitu ceritanya. Mereka masih kecil-kecil, akur-akuran aja dah. Habis itu mereka kemudian kerja gitu. Yang cowok, emang cowok ditakdirkan untuk itu ya. Jadi nih si Qabil nih teman-teman saya sekalian, kerjalah dia jadi petani. Nerusin usaha bapaknya dalam urusan bercocok tanam. Sementara si Habil teman-teman saya sekalian bekerja sebagai peternak. Gitu. Jadi ada kambing diternakin, ada ayam, ada sapi, kayak gitu loh. Akur-akur dulunya nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa. Sampai waktunya kawin. Waktunya kawin, Nabi Adam bilang, manggil tuh si anak-anak itu udah umur-umur
Saya nggak ngerti umur kawin zaman itu umur berapa. Karena bisa beda-beda teman-teman saya sekalian. Zamannya Nabi Musa aja umur orang 60 tahun itu masih lagi seger-segernya. Masih lagi lucu-lucunya. 60 tahun. Sekarang juga balik lucu lagi. Kayak waktu Nabi Musa lihat ada seorang perempuan nangisin jenazah. Nabi Musa nanya gitu kan. Anakmu, ya Nabi Musa lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya. Dia meninggal dunia umur berapa? 60 tahun. Kata Nabi Musa, saya di zaman. Ibu akan datang satu masa di mana orang umur 60 tahun emang udah pantas mati. Zaman kita nih. Umur 60 tahun, 70 tahun emang udah pantas mati. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. 60-70 tahun. Orang meninggal rata-rata di umur segitu. Kalau kurang dari itu orang bilangnya mati muda. Kurang dari 60 tahun. Kalau lebih daripada 70 tahun, apalagi sampai 8 tahun, orang sebutnya berumur panjang. Saya nggak mau bilang nggak mati-mati, nggak gitu ya. Orang sebutnya umur panjang. Akhirnya kemudian katanya si perempuan tersebut begitu dibilang kayak gitu, jadi akan datang satu masa di mana umurnya orang tuh emang antara 60-70 tahun. Katanya si ibu itu gini nih, dengerin ya, terutama adik-adik yang belum pernah kawin, yang belum kawin. Ibu itu ngomong kayak gini nih, wah pasti tuh umat kagak ada yang keburu kawin ya. Orang cuma 60-70 tahun, singkat bener umurnya. Pasti nggak ada yang kawin. Saya kalau hidup di zaman tersebut, saya akan bikin sebuah rumah kecil. Bahkan bukan rumah, saya akan bernaung di bawah sebuah pohon. Apabila datang waktu pagi, aku bernaung di sebelah timur. Dan apabila datang sebelah barat, dan apabila datang waktunya sore, aku akan bernaung di sebelah timur. Artinya kalau matahari nyorotnya ke arah sana, saya sebelah sininya. Kalau matahari sebelah sini nyorotnya, saya akan sebelah sininya gitu. Dia bilang, ya Allah. Nabi Musa bilang, enggak bu, mereka kawin, mereka bangun rumah. Dan mereka bahkan ada yang, apa? Kalau saya boleh bilang ya, bahkan mereka ada yang bunuh diri. Padahal umurnya udah pendek, pakai bunuh diri pula. Ya Allah, ya Allah. Khair, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala hal yang tidak mengenakan, insyaallah. Saudara sekalian, akhirnya kemudian, jadi itu datanglah mereka usia nikah, anak-anaknya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ngasih aturan, saya diberi wahyu, dikasih aturan, syariat. Kata Nabi Adam, kamu Qabil kawin sama Iklimah. Habil kawin sama Lauza. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngambek si Qabil nggak mau. Kenapa? Karena Lauza cantik, sementara Iklimah kurang cantik. Iklimah nih kurang cantik, Lauza cantik. Dia dari dulu orang seneng sama yang cantik dia dulu nih. Makanya emang jadi perempuan cantik fitnah teman-teman. Alhamdulillah kita nggak cantik. Alhamdulillah. Allah jadikan kita biasa-biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau ngaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak tahu nih kalau cantik-cantik banget kayak apa fitnahnya teman-teman saya sekalian. Betul nggak? Bahaya jadi orang cantik. Lauza diperebutkan. Si Ikliman yang nges. Gak ada yang mau sama dia nih. Ya Allah, ya Allah. Jadi para adik-adik yang umur berapa belum nikah, kamu senasib sama Iklimah. Sehingga sekalian, jadilah akhirnya kemudian si Qabil protes. Nggak bisa gitu dong ya. Nih ayah nih kayaknya nih atur-atur sendiri aja dah. Kayaknya nih ayah nih emang punya kebencian sama saya. Jadi akhirnya saya nggak boleh kawin dah sama kembaran saya sendiri. Nih aturan jangan-jangan bukan dari Allah nih. Ayah aja nih yang bikin nih kayak begini. Sehingga sekalian, Nabi tuh, Nabi Muhammad, tahu seperti yang tadi saya sampaikan, sejarah selalu terulang.
Ya, dari Nabi Adam sampai zaman sekarang, Nabi Muhammad setiap kali bikin aturan, ada aja orang yang bilang, ini aturan jangan-jangan nih bukan dari Allah, terutama orang-orang munafik yang Islamnya cuman karena ya gitu deh, ikut-ikutan aja gitu kan ya, yang sebenarnya dalam hatinya nggak punya rasa cinta dan iman pada Allah SWT dan Rasulnya, suka kayak gitu. Ini jangan-jangan nih bukan dari Nabi Muhammad nih, dan kemudian mereka bawa-bawa omongan gitu. Suka kayak gitu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ada aja orang kayak begitu. Makanya kalau ngelihat ada orang modelnya kayak gitu, nggak usah aneh. Kamu kalau banyak baca Al-Quran, kamu kalau banyak tahu cerita kisah-kisah yang terdahulu, kamu akan tahu betapa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu hanyalah hari yang diputer-puterin di antara manusia. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Semuanya udah pernah terjadi sebelum kamu. Udah pernah semuanya. Apaan? Pemimpin yang diperebutkan, kepemimpinan yang diperebutkan, udah pernah. Orang yang saling hasut sama satu sama lain, udah pernah. Orang yang berkhianat kepada bangsanya, kepada keluarganya, udah pernah. Semuanya udah pernah. Udah pernah semuanya teman-teman saya sekalian. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya. Udah semua lewat. Termasuk juga orang yang protes sama syariat agama dengan menyatakan bahwa kayaknya ini udah nggak pantas loh dipakai di zaman sekarang. Zamannya Nabi sih memang orang perempuan tuh mesti yang tutup-tutupan semuanya. Karena mohon maaf, zaman dulu tuh nafsunya orang gede-gede. Zaman sekarang nih laki-laki jangan katanya ngelihat perempuan, rambut perempuan, baju perempuan atau betis perempuan. Ya ampun, ngelihat perempuan telanjang aja udah kagak ada nafsu-nafsunya. Saudara sekalian yang saya muliakan, nah ini nih ada gitu orang-orang yang mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan sebuah syariat, yang kemudian mencari pembenaran-pembenaran atas pikirannya sendiri. Kayak si Qabil. Ayah, nih kayaknya ayah bikin-bikin aja dah. Bikin-bikin apaan? Nih aturan, kayaknya dari ayah sendiri dah. Ayah nggak seneng emang sama saya. Dari kapan waktu, ingat nggak yang ayah punya inian yang dikasih cuman si Habil, saya nggak dikasih. Ayah, kenapa saya mesti kawin sama Iklimah ya? Saya kan pengennya kawin sama Lauza. Tanya dia sama Lauzanya, mau kawin sama saya apa sama Qabil? Sama Habil. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah, sebagai seorang nabi, Nabi Adam jelas mengerti bagaimana harus membuktikan bahwa itu datangnya dari Allah. Nabi Adam bilang, yaudah gini aja deh, gini deh. Kalian siapkan persembahan kalian. Siapa yang persembahannya diterima sama Allah, dia yang diizinkan sama Allah untuk kawin sama Lauza. Gitu. Ini kan yang diperebutkan Lauza nih. Akhirnya gini deh, kalian bikin persembahan gitu. Nah, nanti biar persembahannya dilihat sama Allah, mana yang Allah SWT inginkan untuk diterima di sisinya. Diterimanya dengan cara apa ya? Nanti akan ada api mengambil persembahan tersebut sehingga hilang. Yang diterima sama Allah tuh bakalannya hilang. Taruh di atas bukit ini, disampaikan sama Nabi Adam iniannya gitu, tempat TKP-nya tuh disiapin sama Nabi Adam. Jadi sekalian, di waktu yang telah disepakati oleh keduanya, oleh Qabil sama Habil, nggak ada siapa-siapa, mereka berdua doang di atas bukit yang telah ditentukan oleh Nabi Adam. Keduanya kemudian membawa persembahan mereka. Sebagai seorang petani, dia bawa gandum. Sebagai seorang peternak, dia membawa domba, si Habil. Habil bawa domba, Qabil bawa gandum. Ibu sekalian, kemudian keduanya berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah kurbanku. Saudara sekalian, enggak lama sesudah mereka berdoa seperti itu, datanglah api kemudian menyambar domba tersebut, dibawa naik ke atas langit. Kabarnya domba inilah yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi kembali di hari ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail.
balikin lagi. Karena bukan penghuni surga, jadi mesti balik lagi ke bumi. Penghuni bumi mesti balik lagi ke bumi, yaitu si domba ini tadi. Kabarnya, wallahu a'lam. Jadi saudara sekalian ada api nih, zzz, diambil naik ke atas, itu kan hilang kemudian. Katanya si Qabil, wah nggak bisa nih, kenapa bisa domba nih yang diterima nih? Tuhan nggak adil. Nah, sekarang dia nyalahin Tuhan pula. Tuhan nggak adil, Allah nggak adil. Katanya si Habil, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Qabil tetap nggak terima. Dia bilang, wah nggak bisa kayak begini nih. La'aktulanak, saya akan bunuh kamu wahai Qabil. Wahai Habil, saya akan bunuh kamu. Katanya si Qabil, saya bunuh kamu nih. Sekarang nih udah kesel banget. Si Habil bilang, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Sabar bro. Kamu jangan jadikan ini sebagai pertengkaran. Kamu mau bunuh saya sekalipun, saya nggak akan lawan. Tapi ayolah, gitu loh. Maksudnya berpikirlah dengan jernih. Kamu jangan bunuh. Jangan bunuh, sebab kamu mau berbuat apapun kepada saya nggak akan lawan. Saya nggak akan lawan. Kalau kamu mau bunuh saya, ya terserah kamu. Saya nggak akan berbuat seperti itu. Ini ngajarin kita teman-teman saya sekalian. Kalau ada orang mau berbuat jahat sama kita, biarin dia aja, kita jangan. Ilmunya Habil nih, bener nih. Ilmunya Habil nih. La in basatta ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Kamu mau berbuat seperti itu, mau bunuh saya, silakan. Saya nggak akan berbuat hal yang sama kepadamu. Alasannya kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah Tuhan penguasa alam semesta. Karena Habil faham, seperti mana sebenarnya Qabil juga faham, sesudah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat, yang mana kita semuanya akan dihisab dari atas apa yang kita perbuat. Karenanya ada orang mau berbuat jahat sama kita, ya udah biarin dia aja, kita jangan. Kita jangan. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafullah rabbal alamin. Kamu mau ghibahin saya, ya udah terserah. Saya mah nggak akan berbuat kayak gitu. Kamu mau bohong sama saya, terserah kamu. Saya mah nggak akan berbuat seperti itu. Kamu mau jahatin saya, silakan aja. Saya nggak akan berbuat seperti itu. Kamu ngata-ngatain saya, biarin aja. Saya nggak akan berbuat seperti itu kepada kamu. Sebabnya inni akhafullah rabbal alamin. Sebab aku hamba Allah. Aku nanti di hari akhirat ditanya sama Allah. Aku takut nggak selamat di hari akhirat. Maka orang mau berbuat apapun kepadaku, aku tidak peduli. Yang penting aku tidak akan berbuat jahat kepada siapapun. Aku tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang nih, si Qabil masih Habil nih masih ada aja sampai sekarang nih. Si Qabil nih masih ada aja nih. Yang kepengennya buat jahat aja sama orang. Nah, kita kalau digituin sama orang, kita harus jadi Habil. Kalau kamu mau jahatin saya, udah biarin. Nah, kita kalau dijahatin sama orang, jangan jadi Qabil. Enak aja loh. Gue juga, kan begitu ya? Jangan teman-teman sekalian. Kalau dapat orang lain dapat kenikmatan, kayak Habil bisa kawin sama Lauza, gitu kan ya? Yang lebih cantik kan namanya sebuah kenikmatan gitu. Ya udah, kita tahu bahwa jatah setiap orang beda-beda. Bahwa setiap orang dengan keberuntungannya masing-masing. Alhamdulillah seneng dong kita. Dan saudara kita mendapatkan kenikmatan sambil kita minta sama Allah, ya Allah karuniakan juga. Mungkin yang kamu nggak sukai ternyata itu baik bagi kamu. Yang kamu sukai ternyata itu nggak baik bagi kamu. Kita nggak pernah tahu. Jadi gitu. Fatawa'at lahu nafsuhu.
Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Kamu kalau berbuat seperti itu, wahai Qabil, kepada saya, kamu loh nanti di hari akhirat nanti kamu akan datang bawa dosa-dosa kamu tuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu akhirnya jadi ahli neraka loh, ditakut-takutin, dikasih tahu gitu. Makanya teman-teman saudara sekalian, ini juga menunjukkan bahwasanya berdakwah itu sesuatu yang wajib. Sama saudara, sama siapapun kasih tahu, kalau kamu begini nanti begini loh. Kalau kamu begini nanti begini loh, mesti kasih tahu. Jangan kemudian ya udah deh biarin dia salah, ya udah biarin deh, biarin tar juga neraka. Tega amat kasih tahu. Kalau kemudian habis dikasih tahu dia nggak mau juga, ya udah. Lana a'maluna walakum. Bagi kamu apa yang kamu lakukan, bagiku apa yang aku lakukan. Gitu. Tapi bahwa kasih tahu orang, tegur orang selagi dia memungkinkan untuk diberitahu. Kalau dia nggak memungkinkan untuk dikasih tahu, ya udah. Dan cari juga cara yang terbaik untuk kita memberitahu. Dzalika jazaa'udz dzalimin. Kalau kamu jahat balasannya jadi ahli neraka loh. Katanya si Habil ngasih tahu kepada Qabil, tapi tetap aja. Fatawa'at lahu nafsuhu. Dia dikuasai sama hawa nafsunya. Betapa seperti yang tadi saya sampaikan. Sejarah hanya berulang. Semua kesalahan-kesalahan disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Betul? Sampai bisa bunuh orang, sampai bisa nyelakain orang, sampai bisa jahatin orang, ada yang sampai guna-gunain orang, ada yang sampai pokoknya nyelakain orang nih. Waduh, nih urusannya kenapa tuh? Itu dia tuh, tawa'at lahu nafsuh. Dia mentaati hawa nafsunya. Hawa nafsunya dia taatin teman-teman sekalian, mencelakakan. Nah, kita jangan taat sama hawa nafsu kita. Kita mestinya taat sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya. Itu yang perlu kita taatin. Fatawa'at lahu nafsu qatla akhi. Akhirnya hawa nafsunya mengikuti keinginannya untuk bunuh saudaranya. Ada yang bilang dicekik, ada yang bilang dia nggak ngerti urusan cekik-mencekik, jadi diambil batu besar dikeprukin ke saudaranya, kepala saudaranya. Faqatalahu, matilah si Habil, teman-teman saya sekalian. Darah-darah. Jadi itu membunuhnya masih dengan cara yang sangat klasik ya. Nggak pakai sianida, nggak pakai pembunuhan karakter, nggak pakai itu. Bunuhnya masih sangat klasik, keprukin pakai batu kepalanya. Jatuh bersimbah darah. Fa'asbaha minal khasirin. Nyesel habis itu. Tapi udah nyesel doang. Ya mau gimana lagi? Bil. Habil. Bangun lagi napa Bil? Bil. Dah nggak ada kehidupan. Aduh, gimana nih? Ya ampun, ya habis ini bapak nanyain nih. Pak Adam. Ntar kalau ibu nanyain nih, Bu Hawa. Gimana nih? Waduh, pusing deh dia nih. Aduh, gimana nih cara saya menyembunyikan jenazah ini? Sehingga sekalian dia bingung, gimana caranya menyembunyikan jenazah? Ini orang habis berbuat salah ya. Tapi subhanallah, bahkan kepada orang-orang yang berbuat salah, Allah tuh masih ngajarin. Fabahatallahu lahu ghuraban yabhathu fil ard liyariyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah kemudian utuskan dua gagak, beranteman tuh gagak, habis jalan berdua, ada dua gagak nih. Sampai kemudian di depannya si Qabil gitu ya. Sekarang Habilnya kan udah mati nih. Si Qabil yang berada di depan jenazahnya si Habil, dua gagak ini beranteman, cucuk-cucukan, sampai yang satu mati. Habis yang satu mati, kemudian yang satu tuh gali tanah. Habis gali tanah, ditaruhnya jenazah si gagak satunya, ditutupin kemudian. Dia bilang, dapat ide saya. Oke, saya juga bisa ngerjainnya.
Dia pun kemudian menggali tanah, liyuriyahu kaifa sawata yuwari sawata akhi ya. Dia pun kemudian gali tanah sambil bilang, ya wailata ajiz tuan aku namithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi. Saya kalau gitu mau ngerjain juga yang dikerjain si Gagak itu. Dia pun kemudian menggali tanah dan menutupi jenazah saudaranya. Wa asbaha fa asbaha minan nadimin. Tapi teman-teman sekalian, dosa yang sudah dilakukan akan membuatnya terus dikejar sama dosa, terus dikejar sama dosa sepanjang hidup. Fa asbaha minan nadimin. Dia terus menjadi orang-orang yang menyesal. Nabi cerita, Qabil adalah pembunuh pertama, pembunuh saudaranya. Sebelum itu nggak ada orang bunuh-bunuhan. Orang pertama dia kok, generasi kedua kan ya. Dia bilang, kata Nabi Muhammad nih, Muhammad cerita, sejak saat itu, tiap kali ada pembunuhan, maka Qabil ikut serta menanggung dosanya. Fa'innahu sannal qatl, karena dialah yang telah mensunahkan, membuat jalan hidup, yaitu dengan cara membunuh orang. Makanya kamu jangan pernah menjadi pelopor keburukan-keburukan. Setiap kali ada orang ikut keburukan-keburukan tersebut, ya udah tuh, terus aja tuh. Selama itu pula dosa akan mengalir kepadamu, na'udzubillah. Sebaliknya, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menjadi pelopor sebuah kebaikan, maka selagi kebaikan tersebut dilakukan sama orang, maka dia akan mendapatkan serta balasan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang baik yang mengikuti orang-orang baik dan menjadi pelopor dari kebaikan-kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.